Di saat para penjual online babak belur berdarah di Tokopedia dan di Shopee, di TikTok Shop, kena istilahnya biaya macam-macam, biaya admin, biaya komisi, afiliator, apa segala. Ada satu cerah bagi Anda para pengusaha yang mau berbisnis online, yang intinya Anda tinggal naruh duit doang dan dia akan mencairkan uang. Namanya adalah Fcom, ya, Fcom Shop. Wah, ini calon pengganti Tokopedia dan Shopee. Digadang-gadang dia akan menggantikan posisi Tokopedia dan Shopee. Dan Anda tidak perlu pusing-pusing jualan, nggak perlu kena admin, tinggal naruh duit dan menghasilkan cuan. Duduk diam dapat cuan, gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah ini sebuah investasi asli atau cuma sekedar skema Ponzi? Ya harusnya kalau Anda sudah lihat sandal kebanggaan kita ini ya kita udah tahu. Tapi kita akan bahas di investigasi skema Ponzi bersama saya Roy Sakti. Oh, scammer ya, scammer itu dia ini nggak kehabisan akal ya. Polanya diulang terus. Salah satu modusnya adalah membuat toko online. Nah, ketika membuat toko online sasarannya pasti sama ibu-ibu berhijab ya. Bunda-bunda berhijab ya kan, mempunyai toko online. Di saat dia menjual toko online di Tokopedia dan di Shopee tidak bisa bersaing lagi. Kemudian ada tawaran ya, dulu kan ada namanya FEC Shop ya, FEC kalau nggak salah. Kemudian Jomingo. Persis sama kayak begini nih. Nah, ini namanya Fshop.com ya kan. Nah, ini ada foto-fotonya. Nah, sekarang itu mereka itu bisa pakai AI teman-teman ya. Anda cuma dikasih tugas aja dapat duit ya. Itu udah ciri-cirinya sudah ciri-ciri Ponzi sama plek ketiplek. Pertanyaannya kapan scamnya? Ya hanya Tuhan dan bandar yang tahu. Tapi nggak bakal lama kalau kayak gini itu nggak bakal lama teman-teman ya. Kenali polanya teman-teman. Jadi kalau Anda cuma sekedar melihat dari judul ya, tiap hari gonta-ganti judul. Saya kadang-kadang nggak dibahas itu bukan berarti. Jadi loh, kalau tidak dibahas Roy Sakti itu bukan berarti benar, enggak. Karena kebanyakan judul saya bahas bosan aja. Saya bahas yang ada-ada aja lah sini ya teman-teman ya. Dan Fcom Shop ini sudah jelas, ini udah endingnya nanti akan menangis-nangis ini teman-teman. Lu lihat di koran ya, Menteri Investasi Bahlil mengajak masyarakat untuk membangun tambang minyak sendiri dan akan dijual ke Pertamina. Jadi peluang Anda menjadi bos tambang, raja tambang, apalagi tempat Anda ada minyak bumi, Anda bisa sedot dan jual pemerintah. Ini pertama kali dalam kehidupan. Tapi nggak usah pusing-pusing begitu, investnya berapa miliar kamu ngeduk tambang. Kamu ngerti nggak biaya tambang? Nah, ini ada namanya chain Terry, bukan aman sih ya. Ini yang gampang, sorry, bukan aman, gampang. Ada chain Terry, Anda tinggal di aplikasi, Anda bisa berinvestasi di tambang-tambangnya mereka. Katanya loh ya, sekali lagi ini bukan aman tapi mudah. Tapi pertanyaannya apakah ini aman? Apakah ini sebenarnya investasi yang benar? Jadi teman-teman, apakah chain Terry ini adalah yang valid? Saya ngomong ini adalah ya another skema Ponzi dengan aplikasi kan kawan. Mereka ini tiap hari gonta-ganti jadul. Jadi kalau saya tidak pernah, Pak kok nggak pernah dibahas? Ya karena kebanyakan judul. Ini aja mumpung sekalian lah tak bahas semua ya. Nah kemudian kawan-kawan, nah dia ini narasinya adalah Anda menjadi pemilik tambang minyak. Luar biasa nih. Jadi Anda nggak usah langsung berhubungan dengan Pak Menteri Bahlil, tapi langsung Anda menjadi tambang minyak. Cukup Anda setor duit dan kamu akan menghasilkan uang harian. Per 14 hari bisa 20%. Luar biasa ya. 14 hari bisa 22%. 14 hari ya itu, bayangin loh, 14 hari bisa 12%, luar biasa. Saya aja ngasih sebulan 2% aja deg-degan kok ini bisa balik apa enggak. Ini malah per 14 hari 22%. Ini pasti akan membuat orang-orang pengangguran, ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak yang stres untuk mencari uang di dalam kondisi bisnis yang real yang makin susah. Ini akan menjadi seperti rayuan maut teman-teman. Ya, tapi pertanyaannya ya ini pasti endingnya akan scam. Kalau ditanya kapan ya hanya Tuhan dan bandar yang tahu ya. Tapi ya pola-pola kayak gini nih pasti nggak bakal lama lah ya. Karena ini dari awal ini barusan keluar dan kalau saya udah bahas tuh biasanya udah scam duluan ya. Kayak OMC, kemudian N815 itu ya. Tapi ya nggak mesti juga random ya.
Kadang-kadang kayak reset card itu kan saya udah bahas 2 bulan yang lalu, sampai sekarang masih jalan. Tapi kalau kamu masuk sekarang ya bisa-bisa jadi scam. Emas itu adalah investasi terbaik sepanjang masa karena nggak pernah turun secara overall ya. Bahkan sekarang emas bisa mencapai 3.300 US per troy ounce teman-teman. Padahal tahun lalu cuma 2.000. Nah tapi pertanyaannya invest di mana? Nah ini ada peluang yang cuannya gila namanya laba emas. Waduh. Sebuah aplikasi invest laba emas tapi polanya adalah tinggal ada duduk diam dapat duit. Nah, apakah laba emas ini adalah benar-benar investasi emas yang real? Ya, ini laba emas ya. Ini aplikasinya nomor 1. Jadi gini teman-teman ya, kalau kamu mau berinvestasi apapun tentang emas, sebenarnya patokannya gampang, harus ada izin dari Bapepti. Di luar nggak ada izin dari Bapepti, itu indikasinya scam. Laba emas ini tidak ada izin Bapeptinya, apalagi sistem yang diberikan ya sama kayak Ponzi. Ada tabel kematian. Tabel kematian itu apa? Sebuah tabel di mana ketika investasimu makin besar, itu nanti cuanmu akan makin besar juga. Ini sebenarnya kalau di dalam investasi bisnis beneran nggak masuk akal. Gimana ceritanya ketika orang masukin uang makin besar, dia bisa mendapatkan keuntungan makin besar? Karena kan contoh begini ya teman-teman ya. Saya modal 10 juta, saya bisa bikin Starling lah, Starbucks keliling. Saya bisa keuntungan 1 juta bahkan mungkin bisa ya. Tapi ketika saya punya 1 miliar, nggak mungkin saya itu keuntungannya lebih besar. Karena apa? Ya 1 miliar kan untuk kontrak ruko, saya harus mulai bayar pajak, punya karyawan apa segala, lebih kecil. Jadi di mana-mana pun sebenarnya kalau invest yang benar tuh kalau nominalnya semakin besar tuh returnnya semakin kecil. Anda bisnis UMKM 3 bulan balik modal biasa. Tapi kalau Anda sudah ngomong bisnisnya hotel, 10 tahun balik modal itu cepat. Malah yang ada 15 sampai 20 tahun. Karena beda. Ngelola uang kecil, ngelola uang besar itu adalah 2 hal yang berbeda. Tapi kalau sudah ngeluar uang kecil kemudian semakin besar, semakin uang dikelola semakin besar, hasilnya makin besar, itu tanda-tanda Ponzi. Artinya apa? Dia nggak kerja apa-apa, duit Anda cuma diputer-puter begitu aja sampai habis. Jadi aplikasi ini mungkin sekarang masih jalan tapi ya nggak lama lagi akan scam. Kalau pola seperti itu ya. Jadi buat teman-teman para investor ya kadang-kadang Anda itu saya kecelupnya adalah apa? Ada teman pamer duit, kemudian ada saudara pamer duit, akhirnya Anda kepengen kepo, FOMO gitu kan. Udah jangan kayak begitu ya. Tobat, cepet tobat ya. Laba emas itu sebenarnya bukan laba, tapi apa? Rugi kawan-kawan. Semoga bermanfaat.